Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perawatan mesin sepeda motor ya, untuk kelas 12 TBSN, dan khususnya kita belajar tentang gangguan pada sistem pelumasan dan pendinginan sepeda motor. Oke, sebelum kita melakukan pembahasan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih fungsi dari sistem pelumasan ini sendiri pada sepeda motor. Jadi, fungsi dari sistem pelumasan ini yaitu untuk melumasi mesin sehingga meminimalisir gesekan-gesekan antar logam atau komponen mesin yang berada di dalam mesin. Meredam gesek gerakan mesin menjadi halus. Fungsi ini untuk menghindari terjadinya keausan pada komponen mesin. Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menganalisis gangguan pada sistem pelumasan sepeda motor. Dalam kesempatan hari ini kita akan mengingat masa lalu tentang pembelajaran kita perawatan mesin di kelas 11 ya. Jadi kita sudah membahas bagaimana sih kita harus merawat ataupun menjaga mesin kita tetap dalam keadaan fit, prima, dan dalam keadaan baik. Jadi, dalam sistem pelumasan ini sebenarnya kita sudah ada aturan. Jadi, kita harus mengganti pelumas sepeda motor kita yaitu setiap 3000 km sekali ya. Pada saat kita melakukan penggantian pelumas ataupun oli, kita juga harus memperhatikan saringan pelumas kita ya atau saringan oli. Jangan sampai nanti saringan kita sudah mengalami kerusakan. Ya, jadi pada saat kita mengganti oli, kita juga harus mengganti saringannya apabila terjadi kerusakan. Berikut adalah gambaran bagaimana sih sistem kerja mesin, bagaimana sih sistem kerja pelumasan. Ini adalah gambarannya ya, bisa kita lihat luar biasa sistem yang bekerja di dalam mesin dan fungsi dari sistem pelumasan itu sendiri. Ya. Selanjutnya, itu adalah macam-macam gangguan pada sistem pelumasan. Gangguan yang sering terjadi pada sistem pelumasan itu biasanya itu adalah oli atau pelumas berkurang, tersisa sedikit atau bahkan habis di dalam mesin. Yang kedua itu adalah oli pelumas kotor atau hitam pekat. Kemudian, tekanan oli sangat rendah. Yang keempat itu adalah tekanan oli tidak teratur atau tidak stabil. Itu adalah tekanan oli terlalu tinggi. Kemudian tekanan oli perlahan menurun ketika mesin dioperasikan. Dan yang terakhir, mesin tidak dapat dihidupkan dan tidak ada tekanan oli pelumas. Ini adalah salah satu contoh hasil dari gangguan dari sistem pelumasan ya, akibat dari oli pelumas berkurang, tersisa sedikit bahkan habis di dalam mesin. Akibat yang terjadi ini bisa jadi karena adanya kebocoran pada sil oli ataupun dari gasket sehingga oli berkurang dan mengakibatkan overheat ataupun peningkatan panas yang meningkat dan mengakibatkan pemuaian dari piston ini sendiri. Jadi salah satu cara kita untuk mengatasinya adalah kita harus mengganti seal yang mengalami kebocoran ataupun gasket yang sudah mengalami kerusakan ataupun kebocoran, sehingga oli tidak keluar ataupun menetes dari dalam mesin dan tetap berada di dalam mesin sehingga mesin bisa bekerja dengan baik dan dibantu oleh pelumasan itu sendiri.
Kemudian yang kedua itu adalah oli pelumas kotor ataupun hitam pekat. Ini biasanya terjadi apabila kita sebagai pemilik kendaraan itu malas untuk mengganti pelumas ataupun mengganti oli ataupun terlalu lama. Jadi mengakibatkan oli pelumas kita kotor dan hitam pekat. Dan cara mengatasinya itu adalah kita harus rajin mengganti pelumas ataupun oli secara rutin supaya tidak terjadi kotoran pada oli kita ya. Jadi kita harus rajin mengganti oli secara rutin. Dan penyebab selanjutnya itu adalah bisa jadi pelumas yang kita gunakan itu kualitasnya rendah atau kualitasnya jelek sehingga mengakibatkan pelumas kita itu cepat kotor, cepat hitam dan cepat menjadi jelek lah ya. Gangguan selanjutnya yaitu tekanan oli sangat rendah. Itu biasanya penyebabnya itu adalah bisa jadi pompa dari oli ataupun pompa oli di sepeda motor kita itu sudah tidak bekerja dengan baik atau bisa jadi terlalu banyak kotoran ya akibat gesekan mesin sehingga memperhambat kerja dari pompa oli itu sendiri. Biasanya ditandai dengan suara mesin yang rada kasar ya. Itu akibat dari kerja dari pompa oli itu tidak sempurna ya. Sirkulasi olinya itu tidak bagus, pendistribusian olinya juga tidak bagus sehingga mengakibatkan mesin kita cepat panas, akhirnya menimbulkan suara yang berisik ya. Jadi apabila ini sudah terjadi pada sepeda motor kita, itu lebih baik kita mengganti pompa oli dengan yang baru ya, supaya tidak merusak komponen-komponen mesin kita yang lain. Nah, kemudian gangguan selanjutnya itu adalah tekanan oli tidak teratur atau tidak stabil. Ini biasanya terjadi karena kemungkinan besar itu pelumas sudah mengalami kekurangan atau berkurang. Untuk mengatasinya, kita bisa ya melakukan pengecekan seal, apakah ada kebocoran, apakah ada kerusakan sehingga oli keluar dari mesin ya. Dan juga kita bisa mengecek sendiri apakah mesin kita ini sudah berasap. Sehingga menyebabkan oli di dalam mesin berkurang dan mengakibatkan tekanan oli tidak teratur dan tidak stabil. Kemudian gangguan selanjutnya itu adalah tekanan oli terlalu tinggi. Nah, ini biasanya penyebabnya itu ada kemungkinan itu karena pengatur tekanan minyak pelumas yang berupa katup dan pegas itu terjepit atau tersumbat. Sebaiknya itu dibersihkan ya. Selanjutnya itu pegas pengatur tekanan oli itu bisa jadi terlalu keras sehingga mengakibatkan temperaturnya itu naik. Makanya itu ada baiknya kita ganti dengan yang baru ya. Selanjutnya itu gangguan akibat dari tekanan oli berlahan menurun ketika mesin beroperasi. Nah, kemungkinan ada beberapa akibat yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan oli saat beroperasi ini. Contohnya kekentalan oli pelumas itu berkurang atau terlalu encer ya. Kemudian itu karena mesin terlalu panas.
Jadi cara mengatasinya adalah kita harus memeriksa mesin secara sistem pengapian dan perbaiki sistem bahan bakar. Kemudian penyebabnya itu bisa jadi karena tutup baut pembuangan oli itu ada kebocoran. Jadi kita harus periksa dan kita juga harus memperbaiki apabila terjadi kerusakan. Kemudian gangguan selanjutnya itu adalah mesin tidak dapat dihidupkan dan tidak ada tekanan oli pelumas. Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena kualitas dari pelumas yang kita gunakan itu sangat rendah. Jadi cara kita mengatasinya itu adalah kita ganti pelumas yang sesuai dengan standar pabrik atau yang memiliki kualitas yang bagus supaya tidak merusak mesin yang sepeda motor yang kita gunakan. Dan juga hal ini terjadi bisa jadi karena ada beberapa komponen dari pompa pelumasan itu terjadi kerusakan. Jadi apabila ada yang terjadi kerusakan maka harus kita ganti supaya mesin bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan sempurna. Demikianlah pembelajaran kita secara ringkas tentang gangguan pada sistem pelumasan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.